ketimpangan, ketidakadilan masih menjadi pemandangan yang jamak di sekeliling kita. Kita tidak sepatutnya tinggal diam. Manusia, sebagai anggota alam semesta, selalu dipanggil untuk berbuat baik. Saya, Putri Demas, akan menemani Anda mencari jawaban atas pertanyaan mendasar dalam hidup. Jika Tuhan Maha Pengasih, mengapa sebagian manusia menderita? Dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai kaum yang cukup beruntung? Saya jadi teringat masa kecil. Sepertinya ini salah satu mainan yang dibelikan ayah saya waktu saya kecil. Memang tidak ada pengecualian di dalam soal kasih ayah kepada anaknya. Seorang ayah bernama Bija yang ditemui kawan saya Abdi Febriadi di Sulawesi Barat juga menjadi salah satu contohnya. Meski dengan berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan fisik, tidak menghalanginya untuk menjadi ayah yang sejati. Seolah ingin berlomba dengan matahari pagi, Bija warga desa Salumokanan Utara, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat ini bergegas memulai aktivitas. Selain menanak nasi dan membersihkan rumah, Bija harus menembus kegelapan untuk mengambil air pegunungan yang mengalir melalui selang berukuran kecil tidak jauh dari rumahnya. Sudah hampir 4 tahun lamanya, Bija mengerjakan semuanya seorang diri. Sebenarnya Bija memiliki istri dan 6 orang anak. Namun menurut Bija, sang istri pergi meninggalkannya lantaran tidak sanggup hidup dalam kesusahan. Ironisnya, 5 anaknya yang lain juga enggan tinggal menemani Bija. Mereka memilih tinggal bersama ibunya. Hanya Sanjaya, anak ketiga yang saat ini menjadi teman Bija dalam berbagi suka dan duka. Meski begitu, hidup bersama Sanjaya yang telah beranjak dewasa menjadi tanggung jawab besar yang harus dipikul Bija di usianya sudah lanjut. Sanjaya penyandang disabilitas yang tidak dapat beraktivitas tanpa bantuan orang lain. Sejak dilahirkan hingga berusia 22 tahun saat ini, Sanjaya hanya bisa berbaring tanpa mampu berucap satu kata pun. 3 bulan dia sama ini, sudah ceraikan. Nah, bawa kembali di sini. Dia bilang, kau sama ini karena saya mau pergi ke Pindang untuk cari uang, katanya. Itu Pak. Ditolak karena saya tahu ini Sanjaya orang kasihan ini. Sudah 22 tahun belum pernah duduk bareng-bareng terus. Bija sendiri yang saat ini berusia 71 tahun juga penyandang disabilitas. Ia pun lahir dengan kondisi fisik yang tidak sempurna.
Saya sejak lahir, Lahir. iya, tahun 51. Ini kaki satu lengkap juga tapi kecil. Mengecil, Iya. melengkung juga Pak. Iya, melengkung juga. Ini jari satu hilang satu jari tangan Oh, kanan. Agar mudah bergerak, Bija mengandalkan tongkat kayu sebagai pengganti kaki untuk menopang tubuhnya. Tidak jarang Bija berjalan dengan cara merangkak dengan bantuan kedua tangannya. Hidup dalam keterbatasan fisik, Bija tetap berupaya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satunya dengan menjual kayu bakar. Setelah mengurus Sanjaya di rumah, Bija bergegas masuk hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah dipotong dalam ukuran kecil, kayu bakar tersebut kemudian dipikul menuju perkampungan untuk dijual seharga Rp10.000 per ikat. Seringkali Bija harus berjalan hingga berkilo-kilometer demi menemukan warga yang mau membeli kayu bakarnya. Tak jarang pula ia harus menjual dengan harga lebih murah agar bisa segera pulang ke rumah. Bija mengaku khawatir bila pergi jauh dan berlama-lama lantaran tak ingin meninggalkan Sanjaya yang sendirian di rumah. Sebelum kembali ke rumah, Bija selalu menyempatkan diri mampir di warung sekedar untuk membeli kebutuhan sesuai jumlah uang yang diperoleh dari hasil berjualan kayu. Sering juga ia harus berutang untuk mendapatkan aneka kebutuhan seperti beras dan ikan. Jika bahan pokok di rumah telah habis, sementara utang di warung belum terbayar, Bija dan Sanjaya kerap hanya mengkonsumsi air putih sebagai pengganjal lapar. Bija mengaku enggan menumpuk utang di warung lantaran takut tidak mampu melunasinya nanti. Kalau musimnya tidak ada, ya, habis saya punya beras, saya pergi ke saudara minta pinjaman beras. berhutang. Beras dia berhutang. Itu saya minta kembali ke hanya air saja. Sanjaya bagaimana Pak? Yang sama juga, Tidak makan juga? tidak makan. Untuk menambah pemasukan, Bija tidak hanya mengandalkan penjualan kayu bakar. Ia juga menekuni profesi sebagai tukang servis barang elektronik hingga payung. Keahlian memperbaiki barang ini dipelajari Bija secara otodidak saat masih remaja. Kerja servis radio, servis MP3, salon, Apa lagi? kayu, mengambil kayu bakar. Biasa kalau banyak datang di sini bawa kerusakannya orang, barang-barang kerusakan, biasa 300-400. Jadi tidak berfungsi strom. Ini namanya karet biru, Pak. Saat musim penghujan seperti sekarang, Bija kerap menerima banyak orderan. Rata-rata dalam satu bulan, Bija bisa memperbaiki 15 hingga 20 payung dengan upah sebesar Rp5.000 untuk setiap payung. Proses perbaikan setiap payung biasa dilakukan selama 30 menit hingga 2 jam. Sementara orderan perbaikan barang elektronik seperti radio, kipas angin, jam dinding, hingga speaker diterima Bija 3 hingga 6 unit dalam sebulan dengan ongkos kerja Rp20 hingga Rp50.000 tergantung kerusakan. Meski didera pahitnya hidup di usianya sudah senja, Bija berusaha tak bersedih atau berkecil hati. Rasa syukur kepada Sang Pencipta tetap ditanamkan dalam hatinya, lantaran masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga masih dapat merawat Sanjaya.
Namun sekiranya masih boleh berharap, dari lubuk hatinya yang paling dalam, Bija berharap Sanjaya bisa sembuh dan hidup normal agar kelak dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kayak slow. Mengenai teknis bagaimana kaum difabilitas ini mendapatkan keselamatan. Begitu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Oh, oke, siap. Ya, baik, terima kasih banyak Pak. Gempa Jogja 2006 menyebabkan Palmi, seorang wanita tangguh yang kami temui beberapa waktu lalu, mengalami penurunan fisik. Alih-alih hanya berpangku tangan, ia menjadi pejuang pencari nafkah bagi keluarga dan sembari menyembuhkan trauma akibat bencana. Kasihan kan Simbok kalau udah sepuh harusnya Simbok itu bahagia, masa aku harus masih sambat-sambat gitu, jadinya ya sakitnya saya nikmati aja. Mungkin ini udah kehendak Allah, takdir Allah, aku harus seperti ini. Inilah Parmi, perempuan tangguh yang berjuang melawan sisa luka bencana alam. Kursi roda ini membantunya bergerak, mengatasi keterbatasan saraf tangan dan kakinya yang melemah. 27 Mei 2006 adalah duka yang membekas lama. Gempa berkekuatan 5,9 magnitudo meluluhlantakkan daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Parmi adalah salah satu korban selamat yang perlahan menata semangat melanjutkan hidup. Begitu kena tembok, terus saya keduduk, terus saya lihat itu goyang-goyang seperti mau ngeruntuhin saya, terus langsung saya geser. Masih sadar saya sambil ngucap Allahu Akbar, innalillahi, langsung. Pokoknya ngucapnya cuman sebatas bisa keluar. Entah itu salah atau benar, saya langsung cuma bilang Allahu Akbar, innalillahi, langsung. Saya narik ke bawah meja yang dulu untuk belajar waktu saya masih sekolah itu. Gempa membuat Parmi mengalami penurunan fisik. Dimulai dengan penggumpalan darah pada otak, saraf lemah di sekujur kaki dan tangan, hingga berkurangnya daya penglihatan dan pendengaran. Sakit-sakit di tubuhnya juga sering kambuh jika sudah kelelahan. Ibunda tercinta Ngatijeng adalah sosok pemantik semangat. Di usianya sudah menginjak kepala 8, ia tak lagi kuat seperti dulu. Jalannya tertatih-tatih. Ditambah, ia sempat mengalami sakit berbulan-bulan lamanya tahun 2019 silam hingga tak bisa bangun dari tempat tidur. Sementara ayah Parmi sudah meninggal sejak ia masih kecil. Mereka berdua tinggal di rumah sederhana bantuan pemerintah di Dusun Ciren, Desa Triharjo, Kecamatan Padak, Kabupaten Bantul. Parmi, anak
bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertama sudah meninggal, sementara kakak keduanya telah berkeluarga dan tinggal dekat dengan mereka. Untuk hidup sehari-hari, Parmi harus mandiri. Ia menjadi pembuat emping melinjo. Sebelum ibunya sakit, dulu ia membeli melinjo langsung dari pasar diantar ibunya. Tapi sekarang ia hanya mampu menunggu pemasok mengantar melinjo datang ke rumah. Jika harga sedang tinggi, per kilogramnya dibeli dengan harga Rp30.000. Padahal tidak banyak melinjo yang bisa dihasilkan Parmi, hanya sekitar 250 gram, walau sudah bekerja dari pagi hingga sore hari. Sebab tangan dan kaki Parmi tak bisa lagi diajak berlama-lama menyangrai dan menumbuk melinjo. Iya sudah. Oh berkarat ya Mbak. Karena proses membuat yang lama dan penghasilan yang serba tidak pasti, Parmi berjualan variasi keripik lainnya, mulai dari emping Garut, emping ketela, hingga rengginang beras. Sebelum pandemi corona menerpa, Parmi dan ibunya biasa berkeliling untuk mengantarkan langsung keripik-keripik pesanan pelanggan. Tapi sejak kondisi kesehatan Ibu Ngatije menurun, Parmi hanya bisa berharap pembeli datang ke rumah. Simbokku cuman pengen cincin, tapi saya belum bisa menyampaikan. Sampai sekarang belum bisa memenuhi keinginan simbok. Insya Allah kalau saya diberikan umur, diberikan kesembuhan, besok saya bisa memberikan lagi. Entah kapan, saya yakin Allah pasti mengabulkan. Meski sulit, tak pernah ada kata menyerah dalam kamus Parmi. Ia selalu berjuang mencari nafkah secara mandiri, pantang merepotkan orang lain. Parmi hanya punya satu tujuan, membahagiakan ibunya. Dari Parmi kita belajar bahwa tidak ada kekurangan yang bisa menghalangi perjuangan. Ketulusan membahagiakan orang tua dan semangat memberi warna dalam hidup membuat kaki dan tangan Parmi yang lemah menjadi kuat terus berkarya. Pak, ini namanya jalanan apa? Jalan Cokroaminoto. Cokroaminoto. Ya. Oke, makasih ya Pak. Ya, Pak. Bukan untuk dikasihani. Kaum disabilitas butuh untuk kita dukung bahwa mereka berdaya. Kisah selanjutnya datang dari seorang teman pahlawan tanpa tanda jasa yang semangat untuk mendidik anak-anak meski menjadi penyandang disabilitas. PBB menetapkan 3 Desember sebagai Hari Disabilitas Internasional karena selama ini melihat kaum disabilitas ini menjadi kaum yang terpinggirkan. Tetapi dengan penetapan ini seharusnya tidak hanya menjadi seremoni, tetapi menjadi peringatan bagi kita semua untuk merangkul kaum disabilitas karena mereka bisa berdaya. Seperti kisah yang dirangkum oleh jurnalis Transmedia, lalu Rahma Juniadi di Lombok Tengah, seorang guru yang setia untuk menerapkan misi mencerdaskan anak-anak meski dalam kondisi fisik yang tidak sempurna. Sumadi Azhar mungkin tak bisa mengingat kapan ia pernah merasa lebih tinggi daripada pinggang orang lain. Sejak kecil, Sumadi sudah terbiasa seperti ini. Kaki dan tangannya menekuk dengan tulang yang juga mengecil.
Ia tak bisa berdiri dan selamanya harus berjongkok. Dengan kondisinya itu, Sumadi sering dicibir. Namun semangatnya untuk membantu anak-anak di desanya melunturkan rasa kecil hatinya. Saya menanggapi ya biasa-biasa saja Pak, karena namanya manusia selalu aja dihuni oleh rasa sifat iri hati ini itu dah. Namun itu bukan menjadi hambatan bagi saya, meskipun ada hal-hal seperti itu, malah itu sebagai penyemangat bagi saya. Saya tidak gentar dengan itu Pak, saya tidak pernah mengeluh dengan suara-suara seperti itu. Jadinya saya tidak menghiraukan lah, walaupun mereka itu ada kata-kata yang nggak enak mereka. Pria berusia 34 tahun ini adalah seorang guru. Sumadi mengajar di pendidikan anak usia dini atau PAUD Al-Hijrah. Sebelum berangkat mengajar, Sumadi biasa bercengkrama dengan buah hatinya yang masih balita. Sumadi selalu menyempatkan diri untuk memberikan rasa kasih sayangnya. Ya, kalau nggak ada uang ya sabar, tidak boleh ngeluh. Sampai 2-3 bulan. Terus selama ini gimana ngatasinya? Ngatasinya biasa aja, nggak pernah ngeluh. Kalau ada uang ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya juga alhamdulillah. Setiap hari Sumadi biasa menumpang sepeda motor tetangga atau kerabatnya ke tempatnya mengajar yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari rumahnya. Bila tidak ada tumpangan, Sumadi akan melalui jalan setapak dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, berkelok dan menanjak. Semua ia lalui dengan berjalan jongkok. Pak Samudi di sini selaku sebagai kepala sekolah kita. Nah, kita bertiga yang jadi pembantu beliau untuk mengajar, untuk mengisi kelas di PAUD Al-Hijrah ini. Nah, beliau kalau sempat tidak menguruskan ini, sekolah kita belum keluar izin. Nah, beliau mungkin sering keluar sibuk mengurus izin. Nah, kita lah yang mengisi. Saya selaku guru di sini kan tidak setiap hari, mengajar di tempat lain juga. Nah, pas kosong di sini beliau yang ngisi. Bangunan tempatnya mengajar ini merupakan bangunan tua bekas rumah dengan kondisi lantai dan bagian atas dan sampingnya sudah rusak. Namun Sumadi tetap bersemangat memberikan dorongan kepada murid-muridnya. Ada sekitar 38 orang murid yang belajar di sekolah ini. Sumadi tidak hanya sebagai seorang pendidik. Di sela-sela waktunya sepulang mengajar, Sumadi selalu menyempatkan diri untuk memungut sampah berupa gelas dan botol bekas minuman kemasan. Sumadi juga mengumpulkan plastik dan barang rombengan lain. Sampah-sampah plastik ini nantinya akan dijual untuk tambahan biaya uang jajan anak-anaknya yang masih kecil. Pada sore dan malam hari, Sumadi juga mengajar mengaji anak-anak di seputar kampungnya. Kesibukan itu membuat rumah Sumadi yang sederhana ini menjadi ramai oleh lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai seorang guru kecil dengan keterbatasan fisik pula, adalah sebuah kebahagiaan tak terperi bagi Sumadi ketika mendengar anak-anak ini bisa lancar mengeja huruf demi huruf dalam kitab suci. Seperti menjadi pengingat bagi dirinya sendiri bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Kaum disabilitas membutuhkan dukungan kita, bukan sekedar kampanye atau jargon saja. Perbuatan baik kita untuk mereka tidak harus menunggu aksi yang besar, tetapi bisa dimulai dari hal yang sederhana.